Saat itu adalah November tahun 1978, ketika berusia 28 tahun. Kami melakukan perjalanan ke negara Amerika Selatan bersama anggota Kongres Amerika Serikat, Leo Ryan, yang saat itu menjadi atasan dan mentoringku bersama beberapa delegasi dan jurnalis. Kami menyelidiki laporan dari konstituen Ryan bahwa ada anggota keluarganya yang bergabung komunitas Populus Tempo dan telah dicuci otak oleh seorang pria bernama Jim Jones. Mereka ditahan di komuninya yang menjadi proyek pertanian Populus Tempo atau yang lebih dikenal sebagai Jemestol, didirikan pada tahun 1956 oleh Jim Jones. Kuil Rakyat atau Pito Tempo adalah sebuah komunitas yang terintegrasi secara rasial. Jones menerapkan ideologi komunis pada sektenya. Dia mampu membentuk ombak komunitas kecil ini di California, namun juga bermimpi untuk mendirikannya di luar Amerika Serikat. Dia menemukan lokasi pensil di negara Guyana, Amerika Selatan yang sesuai dengan kebutuhannya dan menyewa tanah itu untuk menyuruh para pekerja membersihkannya karena tertutup hutan. Saat tiba di Jonestown, delegasi menyelidiki kasus tersebut menemukan beberapa fakta memilukan tidak seperti yang diharapkan. Setiap kabin dipenuhi dengan tempat tidur susun dan penuh sesak, karena tidak ada kabin yang cukup untuk menampung orang-orang. Panas dan kelembaban di Jonestown yang menyesakan membuat banyak penghuninya sakit. Anggota juga diminta untuk bekerja 11 jam sehari dalam keadaan panas itu. Awalnya, semua tampak baik-baik saja. Namun suatu malam, seorang menyerahkan catatan kepada rombongan kami yang berisi daftar beberapa nama penghuni yang ingin pergi dari Jonestown. Disitulah malapetaka berawal. Beberapa pemimpin menyatakan kepada anggota Kongres bahwa mereka ingin kembali ke Amerika. Ini adalah suatu tindakan yang dianggap Jones sebagai pengkhianatan. Keesokan hari berikutnya, yakni pada tanggal 18 November tahun 1978, Ryan mengumumkan bahwa dia bersedia membawa serta siapa saja yang ingin ikut keluar dari Jonestown bersama dirinya ketika tiba waktunya untuk kabur. Kami bersama beberapa anggota kuil rakyat yang bersedia pergi dari Jonestown bergegas naik truk hingga menuju bandara. Dalam beberapa menit, bagian belakang truk dipenuhi pepi, opar, ransel, dan orang-orang. Lumpur membuat bak truk licin, sehingga semua orang berpegangan pada sisi samping truk. Saat melaju ke landasan pacu berkerikil hitam yang dibatasi hutan, sebuah Cessna kecil berkapasitas 6 penumpang diparkir di salah satu sisi gubuk logam bergelombang yang berfungsi sebagai terminal bandara. Pesawat kedua, Guyana Airways dengan 24 tempat duduk, hendak mendarat. Di ujung jalur itu, terdapat sebuah pesawat pemerintah berwarna kuning. Saat rombongan bergegas menaiki pesawat, sebuah trailer traktor dengan beberapa orang dari petugas keamanan Jones melaju ke landasan udara dan melepaskan tembakan ke arah kami. Saya melihat semua orang berlarian, dan kemudian saya melihat Ryan tertembak beberapa kali di bagian dada dan kepalanya. Saya juga berlari di bawah pesawat dan dia terjatuh dan saya pun terjatuh. Saya hanya berpikir, ya Tuhan, ini dia. Saya akan mati. Saya berpura-pura mati untuk mengelabui anggota Tempo yang bersenjata ketika mereka melawaki tubuhku. Seluruh kaki saya meredak, ada tulang yang keluar dari lengan kanan saya. Tidak ada alasan mengapa saya selamat, kecuali ini bukan waktu saya. Serangkaian letupan keras menggelegar di seluruh lapangan. Tubuh Greg berada di dekat tangga boarding dengan pas kamera dan kamera berselakan di sekelilingnya. Ada luka mengamai di bahunya dan mungkin di tulang rusuknya. Ryan, dengan rambut abu-abu tebal dan berlumuran darah, berada di dekat bagian depan pesawat. Harris, seorang reporter investigasi NBC yang berbasis di Los Angeles yang meliput jatuhnya Saigon dan pemberontakan di Nicaragua, telah terbunuh. Harrislah yang dihubungi oleh dua kelompok pertama anggota Bait Suci yang menyatakan keinginan untuk pergi. Yang juga tewas adalah Bob Brown, juru kamera NBC, laki-laki pria yang menyukai cerita aksi, serta kepala Patricia Parks hancur ditembak gerombolan tepat di depan mata suaminya. Saya menunggu lampu padam
Saya menyadari bahwa saya belum mati, maka saya memutuskan untuk hidup. Saya melihat gambar nenek saya, dan saya berpikir, saya tidak ingin dia menjalani pemakaman saya, jika saya bisa menghindarinya. Dalam kondisi antara hidup dan mati, saya menghabiskan 22 jam tergeletak di landasan pesawat tanpa perawatan medis ketika bantuan akhirnya tiba. Kami diterbangkan ke rumah sakit, di mana dokter menstabilkannya. Pasca penembakan terjadi, berita pengumuman melalui pengeras suara di kompleks Gemstone tersebar bahwa setiap orang harus melapor ke pavilion. Jones memberitahu jemaatnya bahwa mereka sedang dalam keadaan bahaya, karena Amerika akan memburu mereka sebagai balasan serangan terhadap pembunuhan delegasi Amerika dan para jurnalis. Dia juga memberi satu-satunya jalan keluar dengan melakukan bunuh diri massal. Jones menyuruh semua orang bergegas. Ceret besar berisi dengan rasa anggur flavor 8, cyanida, dan valium ditempatkan di pavilion sisi terbuka. Kemudian Jones menyerukan agar tong dengan huruf C hijau dimajukan, bersikeras bahwa sudah waktunya hidup mereka berakhir. Botol-botol berisi cyanida dikeluarkan dan racunnya dicampur dengan bubuk minuman ringan yang disebut flavor 8 di dalam tong. Banyak yang meminum campuran beracun tersebut, namun pengikut lain yang menyuntikkan cyanida menggunakan jarum suntik. Para ibu menggunakan jarum suntik untuk menyemprotkannya temuruk bayi dan anak-anak. Pada akhirnya, 918 orang Amerika meninggal bunuh diri massal. Pada hari itu, 907 di antaranya memelan campuran racun cyanida. Sekitar 200-300 di antaranya adalah anak-anak dan bayi yang tidak berdosa, serta orang lain di tempat atau ditusuk. Sedangkan Jim Jones ditemukan dengan satu luka tembak di kepala. Kejadian tersebut gembar diberitakan dunia sebagai tragedi maut. Gemstone